Nah, setelah kita membahas hukum dasar kimia, kita masuk ke perhitungan kimia gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah massa atom relatif atau AR gitu. Yang mana udah kita ketahui kalau di kimia itu ada yang disebut sebagai materi. Nah, materi itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang gitu. Nah, selain itu materi juga mempunyai klasifikasi gitu. Klasifikasi materi itu ada yang disebut dengan unsur dan ada yang disebut dengan senyawa gitu, dimana unsur itu berupa zat tunggal dan senyawa itu berupa kumpulan dari beberapa unsur. Nah, unsur yang dimaksud di sini adalah atom gitu. Nah, sebelum kita membahas massa atom relatif, kita harus mereview dulu nih tentang perkembangan teori atom. Beberapa ilmuwan telah mengemukakan pendapatnya tentang atom, dimulai dari model atom Dalton, di mana kata Dalton atom itu seperti bola sederhana atau bola pejal. Dia hanya bola aja, hanya kosong, dia tidak punya muatan gitu. Kemudian teorinya Dalton disempurnakan nih oleh J.J. Thomson, di mana kata Thomson atom itu punya muatan loh, yaitu punya muatan positif dan punya muatan negatif gitu. Kemudian teorinya Thomson disempurnakan lagi oleh Rutherford, di mana kata Rutherford atom itu punya inti loh, intinya itu si proton. Nah, si elektronnya itu yang bermuatan negatif. Nah, si elektronnya ini yang bergerak bebas mengelilingi inti atom gitu. Lalu berkembang lagi nih teori atomnya, dikemukakan oleh Niels Bohr, di mana kata Niels Bohr atom itu punya tingkat energi loh ternyata gitu, dimana dia di kulit yang pertama atau kulit K mampu menampung 2 elektron, di kulit yang kedua atau L dia mampu menampung 8 elektron dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya dikemukakanlah model atau mekanika kuantum. Nah, kata mekanika kuantum, elektron itu sebenarnya tidak bisa dilihat dan posisinya juga kita tidak bisa tahu. Nah, dia tuh mengenalnya dengan awan elektron gitu. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata atom itu ukurannya sangat kecil gitu. Nah, ukuran rata-rata atom itu sekitar 1/10 dari 1/10 miliar meter gitu. Bahkan dia kalau digunakan pakai satuan, dia tuh masih terlalu besar gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui massa dari suatu atom? Caranya itu bisa dengan menentukan massa sebuah atom relatif terhadap atom lain gitu. Kayak misalkan kita mau melakukan pengukuran gitu, pasti kita harus punya massa dari suatu benda yang sudah diketahui massanya terlebih dahulu gitu. Nah, pada tahun 1961, IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry telah menetapkan massa atom relatif yang bisa digunakan untuk mengukur massa atom lain. Nah, yang digunakan adalah atom C12 gitu. Kenapa atom C12? Karena atom C12 ini mudah ditemukan di alam. Itu dia, mudah ditemukan di alam. Kemudian apabila atom lain dibandingkan dengan C12, dia akan mendapatkan hasil yang mendekati dengan bilangan bulat. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalau massa dari suatu atom itu terlalu kecil atau sangat kecil sehingga
atom itu punya satuan sendiri. Nah, namanya itu SMA atau satuan massa atom. 1 SMA sama dengan 1/12 dikali massa 1 atom C12. Itu dimana massa 1 atom C12 sama dengan 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Atau dapat disimpulkan bahwa 1 SMA sama dengan 1/12 dikali 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 dan didapatkan hasil 1,66 dikali 10 pangkat minus 24 gitu. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa massa atom relatif suatu unsur X atau ARX adalah perbandingan massa rata-rata suatu atom unsur tersebut dengan massa atom isotop C12 gitu. Atau rumusnya dapat kita tulis ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 dikali massa satu atom C12 gitu. Kemudian ternyata ada suatu alat yang dapat digunakan untuk menentukan isotop dari unsur-unsur lain. Nama alatnya itu spektrometer massa. Nah, dari spektrometer massa ini kita bisa mengetahui dengan akurat jumlah isotop atom suatu unsur dan kelimpahannya di alam gitu. Nah, namun terdapat beberapa atom unsur yang memiliki jumlah isotop lebih dari satu, sehingga ARX merupakan jumlah dari massa isotop dikalikan dengan kelimpahannya di alam gitu. Atau dapat ditulis rumusnya seperti ini, di mana M1 dikali Z1 ditambah M2 dikali Z2 dan seterusnya, kemudian dibagi 100 gitu, karena kelimpahan di alam itu kalau penuh 100% gitu. Dimana M1 sama dengan massa isotop 1, Z1 kelimpahan isotop 1, M2 massa isotop 2, dan Z2 kelimpahan isotop 2. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba contoh soal yang pertama gitu. Massa suatu atom C12 adalah 1,993 dikali 10 pangkat min 23 gram. Jika massa rata-rata suatu atom unsur P adalah 6,64 dikali 10 pangkat min 23 gram, maka massa atom relatif P adalah... Nah, untuk mengerjakan contoh soal yang pertama ini berarti kita pakai yang rumus pertama. Nih, ARP sama dengan massa rata-rata suatu atom P per 1/12 dikali massa satu atom C12. Itu, nah berarti tinggal kita tulis nih, massa rata-rata satu atom P-nya berapa? Nah, ya ini 6,64 dikali 10 pangkat min 23 gram. Gitu. Terus massa satu atom C12 nya berapa? Ayo coba dilihat di soal. Nah, ini 1,993 dikali 10 pangkat min 23 gram. Jangan lupa 1/12 nya. 1/12 dikali 1,993 dikali 10 pangkat min 23 gram juga kan satuannya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. Nah, lihat di situ ada yang bisa kita coret nggak? Nah, ini 10 pangkat min 23-nya bisa kita coret. Satuan gramnya juga bisa kita coret. Nah, didapatkan 6,64 dibagi 0,17. Dan hasilnya 39,06 gitu. Maka massa atom relatifnya si P adalah 39,06 gitu. Nah, sekarang contoh soal yang kedua.
Hasil analisis spektrometer massa unsur boron menunjukkan bahwa unsur boron terdiri atas dua isotop, yaitu isotop B10 masanya 10,013 SMA dengan kelimpahan 19,10% dan isotop B11 masanya 11,01 SMA dengan kelimpahan 80,90%. Berapakah massa atom relatif boron? Nah, ini berarti kita pakai rumus yang kedua tadi tuh, yang dia kan punya lebih dari satu isotop ya. Ini dia punya dua isotop gitu. Nah, ini rumusnya. M1 dikali Z1 ditambah M2 dikali Z2 per 100 gitu. Nah, kita tinggal masukin nih. M1-nya siapa? M1-nya si B10 dulu ya. Isotop B10. M1 itu massa. Nah, massanya ini nih. 10,013. 10,013. Terus Z1. Z1 tuh kelimpahan. Kelimpahannya berapa? Nih, kelimpahannya 19,10. Berarti 19,10. Nah, gitu. Terus ditambah sekarang yang isotop kedua nih. Isotop kedua berapa? Isotop kedua berarti si B11. B11 masanya ini 11,01. 11,01. Terus kelimpahannya berapa? Kelimpahannya 80,90%. Gitu. Nah, lalu dia dibagi kan? Dibagi berapa yo? Dibagi 100. Dibagi 100 berarti per 100. Nah, setelah dihitung didapatkan hasil 191,25 ditambah 890,71 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 10,8196 atau bisa dibulatkan menjadi 10,82. Jadi massa atom relatifnya si boron adalah 10,82. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Diketahui atom Zn mempunyai isotop Zn65 dan Zn66. Jika ArZn sama dengan 65,4, maka kelimpahan isotop Zn65 dan Zn66 di alam berturut-turut adalah. Nah, ini berarti tetap pakai rumus yang seperti contoh kedua. Cuma di sini yang udah diketahui apa yo? Yang udah diketahui itu AR. AR-nya dia udah diketahui nih. Ini AR-nya sudah diketahui. Yang ditanya ke limpahan isotop gitu. Karena di sini ada dua isotop Zn65 dan Zn66, berarti kita misalkan Zn65 itu kelimpahan isotopnya X persen gitu. Nah, Zn66 berarti sisanya 100 dikurangi X persen gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin deh angka-angkanya. Nah, ArZn-nya udah diketahui belum? Udah kan? 65,4 sama dengan M1. M1 itu berarti masanya si Zn65. Nah, kalau kayak gini kamu gak usah pusing-pusing. Zn65 berarti masanya itu 65 gitu. Nah, Z1-nya berarti ini ya, si X. Kan Z-nya si Zn65 gitu. Ini berarti Z1, ini Z2 gitu. Berarti 65 dikali X. Terus ditambah M2-nya berarti 6 dikali 100 min X.
per 100. Nah, dikali deh. Dikali berarti berapa yo? 6, 5, 40. Ini 65 dikali X, 65X. Terus ini dikali pelangi ya. Ingat ayo, ini seperti matematika. 6.600 minus 66X. Gitu. Nah, sekarang kita kumpulin yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak. Itu berarti 6540 ini pindah ruas jadi min 6.600 sama dengan 65X min 66X gitu. Nah, 6.540 dikurangin 6.600 itu minus 60 ya enggak? Nah, 65X dikurangin 66X itu minus X. Nah, karena sama-sama X berarti bisa kita coret X-nya. Minusnya, mohon maaf. Minusnya bisa kita coret. Berarti X-nya itu sama dengan 60. Gitu. Nah, berarti tinggal kita masukin nih ke isotop masing-masing. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Z1 itu sama dengan 60%. Berarti Z2-nya sama dengan 100 dikurangin 60%. Sama dengan berapa yuk? 40%. Nah, berarti kelimpahan isotopnya Zn65 itu 60%. Lalu kelimpahan isotopnya Zn66 adalah 40%.